Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum dengar ya? Lagi asik. Ulangi nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di depan mungkin nggih. Belakang ada kepala sekolahnya belum? Calon. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita. Alhamdulillah hari ini saya beserta teman dapat silaturahim di SD Negeri 1 Tempuran yang sudah sekian kali. Ada yang belum ke Ambah mungkin Pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur, selawat dan salam kami curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan bahwa pertama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya tentunya kepada Korwil Cam Dipora Kecamatan Wanayasa dan juga pengurus K3S yang sudah merespon kegiatan ini, yang mestinya kegiatan ini tidak kami anggarkan karena itu muncul dadakan kor tahu tok sing dadakan anggaran sekarang kan muncul tiba-tiba, hanya memberikan sebuah panduan kemudian di-share, setelah di-share lagi kemudian dibiarkan seperti itu Maka kami karena ada sebuah edaran kebijakan dari menterinya baru, sehingga nggak mungkin itu hanya ngayawara siapa? Mengada-ada, itu nggak mungkin mengada-ada, itu kebijakan menteri. Maka kita sebagai bawahan tentunya harus merespon kegiatan ini agar semuanya paham dan tujuannya sangat mulia sekali. Dulu ada penguatan pendidikan karakter, sudah dilaksanakan, disosialisasikan, diterapkan, dan ujung akhirnya sama saja. Ganti P5 juga seperti itu. Ini ada lagi kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah inilah mungkin yang akan goal mau goal dan tidaknya itu tergantung jenengan, tergantung wali murid, tergantung pihak-pihak lain termasuk dinas. Maka ini harus kolaborasi, kerjasama yang baik tentunya untuk bisa mensukseskan. Ini bahwa pendidikan kan ada tiga keberhasilan. Satu dari keluarga, yang dua dari sekolah, yang ketiga dari masyarakat. Dari tiga ini sangat menentukan. Diwarai bola bali mbok kepriwe carane di sekolah, kan ketika di sekolah nggak di barangkali akan bubar juga. Maka ini sangat-sangat penting untuk bisa direspon karena ini kebijakan baik. Dan sekarang menterinya itu aslinya orang pondok. Jadi kurikulum yang ada di pondok kan sudah digulawentah dari bangun sampai tidur lagi. Iya, sudah disetting sedemikian rupa dan diawasi sepenuhnya oleh orang pondok.
Lah iki yang di negeri atau yang di swasta yang formal itu akan tiru-tiru. Ya. Kan nggak mungkin sekolah akan menyelenggarakan semuanya boarding, nggak mungkin. Maka kolaborasinya dengan orang tua. Kalau kami bisa memisah itu, orang tua itu perannya itu 80%. Peran orang tua, yang 20% di sekolah. Maka ini bagaimana untuk bisa membangkitkan orang tua agar nanti orang tua itu bisa mengakui anaknya sekolah. Tidak hanya semua kesalahan tumpuannya di sekolah. Nih, maka nanti ada teknik-teknik tersendiri yang kami kemas tentunya. Dan barangkali tidak semua kabupaten ada kegiatan seperti ini. Ya, kami kan punya teman tim gitu untuk bisa kami undang terjadi gendu-gendu rasa, berkait dengan 7 pembiasaan ini yang barangkali selama ini hanya dibuka, dibaca, nggak di ngerteni. Tetapi nanti insya Allah kami mencoba untuk membuat slide yang nanti bisa dipahami bersama dan nanti akan disampaikan secara tuntas sama Pak Fadil. Dan aksinya jenengan harus melakukan secara kolaborasi dan berkelanjutan tentunya, ya, berkelanjutan, dan setiap guru nanti berhak atau wajib untuk bisa menerapkan dasar dari apa yang menjadi keputusan antara wali murid dengan pihak sekolah. Ini bahaya sekali kalau dibiarkan, benar. Dan untung ketemu Mas Abdul Mukti yang akan mengembalikan semuanya. Tapi ini bukan berarti ganti kurikulum, tetapi nanti pada titik masanya ya nanti akan secara berlahan, bukan seketika kurikulum merdeka, kurikulum merdeka, kurikulum apa, Nah untuk itu kepada Bapak Ibu monggo, ini merupakan sebuah tantangan bagi guru-guru, dan kita harus merenungkan selama 1 tahun yang dulu ngapa baik. Bocah tidak hanya di pengetahuannya saja, tetapi bagaimana sikapnya untuk bisa menghargai satu sama lain. Di sisi lain 7 kebiasaan ini nanti akan mendapat respon dari orang tua karena keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, nanti diberdayakan semuanya. Ya, nanti dibuat sebuah jurnal, jadwalnya seperti apa setiap hari, nanti dibuatkan seperti itu, disesuaikan dengan tempat sekolahnya atau lingkungannya masing-masing. Tidak harus plek-jiplek dengan punyaannya Mas Fadil, plek-jiplek dengan punyaannya orang Banjar, tapi disesuaikan dengan lingkungan yang ada di Wanayasa seperti apa. Maka andai kata nanti bisa terwujud, maka guru nggak ada lerengnya, bukan leren habis TikTok, bukan leren habis Facebook, tetapi jenengan leren karena benar-benar menyusun agenda besok pagi mau ngapa. Selama dibuat 1 minggu, termasuk besok ketika kegiatan Ramadan mungkin jadwalnya berbeda lagi. Ramadan apa lagi? Dan tidak ada mungkin barangkali untuk membuat buku Ramadan yang dikirim dari sana, nggak ada mungkin jenengan sudah kreatif sendiri, perlembarnya setiap hari kumpulkan jilid menjadi dokumen bagus itu untuk praktek baik penjenengan semuanya. Ini sangat
sangat ringan. Jadi kegiatan harian yang sekarang itu selama 1 minggu itu ngapa saja dihitung. Bangun pagi, apa yang dilakukan? Ya, bangun pagi misalnya menata tempat tidur, ya, ini, ya, menggodok meja. Bocah cilik ya orang Medan, gitu ya. Kemudian apalagi beribadah gitu. Beribadah seperti apa? Beribadahnya ke masjid atau di rumah, ya. Ini membantu orang tua juga ibadah. Pinter Mas Idam kok. Suwe bocah desa tapi pinternya ora hitung ya. Beribadah, berolahraga. Olahraga orang jenengan esok-esok anaknya disuruh bawa bal maring lapangan kok telat gale makan sekolah. Ya yang ringan-ringan lah. Puntir-puntir gulu apa puntir-puntir tangan gitu kan. Tapi ada aksi olahraga ben kemeringet, ben awake sehat gitu. Iya, esok-esok tangi turu ngajaki tanggane gawa bal-balan nang lapangan, ya pas. Nanti ada waksanya di sekolah bisa bermain bola dan seterusnya. Berolahraga, yang 3 ya, berolahraga. Makan pagi yang bergizi. Sabar, sabar. Ini kan uji coba ya, tapi janji presiden kan sudah terwujud lah. Paling tidak sudah ada contoh. Sudah ada contohnya ya. Tapi moga-moga ya ketekan ini, tekan iya. Tapi aja kaget mohon bangunannya leren, karena anggarannya juga ambilnya dari APBD. Terus ngomongan bocah yang bangun kan begitu. Lah maka monggo lah, itu sebuah pensiasatan ya, sama sekarang anggaran tahun 2000 selawe dipotong 7 miliar di dinas. Habis kan 7 miliar ini duit akeh dari 28 miliar. Nah, terus potong 7 miliar. Loh ngapa? Ya karena aspirasi. Ya, bukan aspirasi DPR itu membawa uang di blok namaring dinas pendidikan, justru mengambil dari dinas pendidikan. Sehingga sing wis dientres ya, wis ditulusi SD 1 Tempuran dapat ini, SD ini dan sebagainya, hilang semuanya. Diambil. Hah? Ya nanti tergantung musibah jenengan kepengen nampak. Gitu. Sehingga hal seperti itu ada refocusing. Oke, nggak usah kaget lah, itu hal biasa. Jadi monggo yang penting jenengan intinya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan monggo untuk bisa ditingkatkan kaitannya dengan penanganan 7 kebiasaan anak. Jadi surap itu ya banget jane aslinya, tapi yang dihitung hanya 7. Ya, dari kelas 1 sampai dengan SMA itu 7 kabeh. Orang anak sing 8. Ya ini. Dan yang lain apa? Bermasyarakat, ya. Bermasyarakat ki ngertine jenengan ngendong. Ngendong maringane tanggane karo montruk. Ya nggih? Tahu montruk? Iya. Cerita sing ora ana judule kuwi jenenge montruk. Gedebus. Ya, ki montruk. Ya. Tetapi yang anak-anak itu kan bermasyarakat bisa di sekolah, bagaimana interaksi dengan teman-teman. Ya, dari lingkungan kelas, lingkungan lain kelas, okay, dalam satu sekolah itu kan cara bermasyarakat. Lah guru kewajibannya kan melihat
anak itu bisa bersosialisasi dengan teman-teman atau tidak. Ketika tidak, gimana? Maka guru atau respon pada anak tersebut. Ada kendala apa di anak? Ini bermasyarakat. Kemudian ada lagi apa? Gemar belajar. Gemar belajar itu tergantung guru. Konsinau wajib baik. Kira-kira termotivasi enggak? Diganti materinya. Apa? Setiap harinya ada motivasi untuk bisa tanda tanya dari materi yang diberikan guru, karena belum ngerti. Maka anak itu cenderung untuk terpancing untuk belajar. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tidur jam berapa? Bocah turunnya jam 8 tidur gasik ya. Ya. Ya, kalau tidur kasih langsung listriknya mati ya. Iya. Jadi nanti dibangun kesepakatan dengan anak, orang tua. Ini semuanya kan rata-rata wali murid. Yang bukan wali murid, semua wali murid ya? Enggak. Maka dibangun kesepakatan antara anak dengan orang tua, tidurnya paling tidak diarahkan untuk jam 9. Ada waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak. Di situ sebelum tidur, mungkin dinina bobokan, dinyanyikan, didongengi dan sebagainya. Ya, orang sing didongengin lanange bae apa ramane kan enggak itu. Tetapi anak juga penting untuk mendapat perhatian dari hal tersebut. Itu sehingga dengan adanya panduan yang kemarin kami berikan, dan saya yakin banyak yang belum paham kaitannya dengan hal tersebut, maka kami mencoba untuk mengumpulkan teman-teman tim yang kami pandang untuk bisa mengemas materi. Harapan nanti dengan ada peran atau action di masing-masing sekolah, dan ini langsung kami pantau. Dan insya Allah ketika ini sudah terwujud, ini nanti kegiatan-kegiatan yang lain itu akan mudah. Benar, akan mudah kalau sudah terbiasa anak itu melakukan kegiatan itu, nggak orang marahi, orang diwarai gitu. Termasuk juga orang tua yang selama ini tentunya orang tua itu tidur, tidak ngerti bahwa semuanya itu dibebankan pada sekolah. Tetapi dengan adanya nanti ada kegiatan parenting, kemudian terbentuk juga ada paguyuban kelas atau yang lain itu, nanti secara otomatis itu akan tersadar dengan sendirinya bahwa wali murid itu benar-benar mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk pendidikan anak-anaknya. Ini 80% untuk orang tua, monggo untuk bisa diingatkan. Sekolah isiannya berapa? Ini 20%. Sini hal ini perlu dipahamkan kepada orang tua. Ya, pahamkan kepada orang tua. Nih yang insya Allah rencana beliau Pak Menteri dengan direspon jenengan nanti bisa terwujud dan terwujud. Yang jenengan sekarang tahu sendirilah yang namanya HP. Wong tua itu dur-duran tuku HP.
Dan ketika membelikan HP itu murah, orang tua itu nggak bangga. Tetapi orang tua itu terlena karena tidak bisa mendampingi setiap saat. Ya, ini. Nah, monggo hal yang seperti itu perlu disampaikan pada orang tua agar orang tua paham dengan alat yang diberikan itu, termasuk hal lain. Ya, bahkan anak kelas 5 informasi berita itu ada yang sudah mahir bermain judi online. Iya, karena sudah mendapatkan uang jadi lupa untuk sekolah. Ini sesuatu yang harus kita laksanakan. Ini nanti perkembangan berikutnya kaitannya dengan kurikulum, informasinya ada ujian, itu nanti menyusul. Karena saya belum dengar, dan mendengar informasi ya dari orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kami masih tetap. Tetapi karena itu informasi, kami pasang alokasi anggaran untuk kegiatan ujian. Bok nanti temenan anak, dan kami juga akan mencoba untuk, kalau kemarin untuk penulisan soal kan semua total ada kegiatan-kegiatan itu masing-masing korwil itu menyiapkan, tapi kami mencoba sedikit memberikan bantuan, tetapi hanya sifat 1 tahun dalam 1-2 semester, berarti 1 semester alokasikan anggaran. Nah, nanti bisa disusun di RKKS itu. Ini. Kemudian informasi terkini Permendikbud nomor 58 tahun 2024 apa? Tentang ijazah. Ijazah nanti jenengan ngeprint dewek-dewek. Yang Pak Batin kertasnya dari mana? Nah, standar kertas nanti disesuaikan dengan juknis yang ada. Sampai detik ini belum ada juknis. Jadi jenengan hanya mengusulkan muncul nomor ijazah muncul. Nah, dari nomor itu jenengan bisa membuat ijazah. Formatnya sudah ada dan tentunya itu biaya yang enggak sedikit. Kami mencoba kemarin untuk menyampaikan, tetapi ketika itu direspon ya nggak apa-apa, sementing ya surprise untuk bisa membantu. Berarti kan ngelongi bangunan maning kan begitu. Ya, ini jadi nanti jenengan sudah aplikasinya sudah masing-masing sekolah, masing sekolah, dan nanti untuk transkripnya ada kop sekolahnya, kop sekolahnya itu nanti hal yang mungkin di Juni ya, bulan Juni nanti jenengan akan ketemu seperti itu. Dan ini hanya informasi awal. Kemudian alhamdulillah untuk pembuatan buku mulok ini sudah di tahap penyusunan teman-teman tim, di tahap penyusunan, dan moga-moga nanti di bulan Juli tahun ajaran 2025-2026 sudah diluncurkan. Ini launching untuk bisa menerapkan itu, tetapi belum dicetakkan menjadi buku. Selama 1 tahun uji coba, nanti baru ada pencetakan buku mulok. Dan insya Allah untuk mulok Dawet Ayu untuk saat ini itu sudah tambah luas materinya, karena masing-masing kecamatan itu menginginkan ada muatan lokal dari daerahnya masing-masing, sehingga dengan adanya kemarin FGD di dinas, semuanya kepengen, dan moga-moga dari kepenginan itu bisa terkemas menjadi buku, itu menjadi sebuah pengetahuan untuk anak-anak di muatan lokal. Itu
Sebetulnya muatan lokal itu tidak harus hanya 2, okay? Bisa muatan lokal sekolah itu, mulok sekolah bisa. Tapi untuk saat ini baru mulok provinsi dan mulok kabupaten. Okay? Itu barangkali yang sedikit kami sampaikan. Monggo peran jenengan sebagai kepala sekolah, sebagai guru, untuk bisa kolaborasi, untuk bisa meyakinkan masyarakat, meyakinkan wali murid agar jebule selama ini saya tidur nyenyak, jebule ada tanggung jawab 80% untuk orang tua, ya, untuk bisa meyakinkan anak didiknya itu tidak hanya pengetahuan tapi sikap yang utamanya ini. Ini. Dan berita-berita saat ini memang yang negatif-negatif malahan justru disenangi anak-anak. Contoh pembunuhan itu seneng banget dingkleng. Tetapi berita-berita yang seperti pengajian tapi jarang yang diikuti anak. Nah, ini sebuah tantangan buat jenengan. Bagaimana meyakinkan wali murid, bagaimana meyakinkan tokoh masyarakat. Dan tentunya di masing-masing sekolah itu mempunyai ustadz di lingkungannya, guru ngaji, itu bisa diberdayakan, bisa diberdayakan. Ketika sudah terbentuk forum paguyuban wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, itu sangat mudah untuk bisa menggali potensi yang ada. Ini bisa menggali sesuatu yang diinginkan sekolah itu. Maka monggo Bapak Ibu selaku kepala sekolah jangan dubehke jenengan jadi kepala sekolah. Orang anak kepala sekolah ada guru, sekolah bisa berjalan. Tetapi ketika ada kepala sekolah nggak ada guru, sekolah bingung, kan begitu. Maka monggo jangan mengatasnamakan jenengan itu kepala sekolah menjadi atasan. Jangan seperti dulu ketika saya DP mau ketemu kepala sekolah minta tanda tangan udah sampai jongkok-jongkok saya zaman dulu. Kalau sekarang enggak, berdayakan guru-guru yang ada, gali potensinya yang sesuai dengan bakat masing-masing. Ini, dan guru juga seperti itu. Yang sudah siap jadi kepala sekolah monggo untuk bisa niati, ya, bukan karena terpaksa tetapi diniati. Saya nak jadi kepala sekolah seperti itu. Maka ketika jenengan datang, entah itu guru entah itu kepala sekolah, datang pertama lihat sekolahnya seperti apa, difoto menjadi dokumen awal, ya, dari 1 hari 2 hari sampai 3 hari sampai minggu 1 bulan, dilihat perkembangan sekolahnya itu seperti apa. Itu dari fisiknya, anaknya seperti apa dan seterusnya. Nah ini grafiknya kudu naik sampai akhir diverifikasi. Pak Taif besok hampir selesai purna, siapa yang mau menggantikan Bu Nur? Ya. Maka monggo, itu Bapak Ibu nanti dilanjutkan Mas Fadil untuk bisa disampaikan tuntas materinya agar teman-teman di Wanayasa nggak ada yang bingung kaitannya dengan 7 pembiasan. Sekian, jika ada baiknya karena semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu merupakan kebodohan diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bapak Sukor. Jadi banyak program dadakan ya Bapak Ibu, karena Pak Sukor itu sangat caranya gemati dalam hal pendampingan di kebijakan. Terima kasih Bapak.